Selamat siang, selamat berjumpa kembali di Sekolah Politik Anggaran yang dilakukan oleh Perkumpulan Inisiatif secara online. Dan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kebijakan fiskal di Indonesia. Karena Indonesia telah merdeka sekitar 80 tahun ya. Sekarang ini maka di dalam 80 tahun ada dinamika, ada situasi politik, ada situasi ekonomi yang berpengaruh atau yang mempengaruhi terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan fiskal di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang fiskal, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pasti ngomong tentang anggaran publik, baik itu pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi fiskal itu bicara tentang berapa besar pendapatan negara, berapa besar pengeluaran negara, dan bagaimana itu dikelola untuk kepentingan pembangunan nasional, untuk kepentingan tujuan dari pendirian negara Republik Indonesia ini. Kalau kita bicara tentang sejarah kebijakan fiskal di Indonesia, maka kita bisa mulai runut setelah Indonesia merdeka tahun 45, tahun 1945 sampai sekarang. Indonesia sudah merdeka selama 80 tahun dan kita ada di 2025. Nah, di dalam kebijakan fiskal tersebut, memang di dalam fase-fase yang ada itu ada kesamaan dan juga ada perbedaan. Nah, mari kita lihat apa kesamaan dan perbedaannya. Dan kita bisa mulai dari tahun 45. Tentu kita tahu bahwa Indonesia mulai berdiri itu 1945, di mana kita waktu itu sedang mengalami masa revolusi. Nah, Presiden Soekarno adalah presiden pertama yang kemudian merumuskan kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran publik. Dan waktu itu politik dan ekonomi sangat berpengaruh kepada penyusunan kebijakan fiskal tahun 45. Sehingga arah kebijakan fiskal tahun 45 itu lebih diarahkan untuk bagaimana Indonesia memperkuat militernya. Karena saat itu Indonesia dihadapkan pada situasi perang. Makanya belanja negara, kemudian juga sumber daya yang ada di negara yang baru pada tahap bayi, ya baru lahir, Indonesia baru lahir ini semua diupayakan untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk perang melawan Hindia Belanda, untuk perang melawan Belanda waktu itu, karena Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Secara singkat, kebijakan fiskal waktu itu diupayakan untuk mendukung mempertahankan kemerdekaan. Jadi banyak biaya-biaya perang yang dikeluarkan. Seperti kita ketahui ya, kalau dari catatan sejarah kita, waktu itu belum dikenal APBN, tapi ada keuangan negara, ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Perancang Ekonomi Nasional waktu itu. Sampai kemudian merencanakan pengeluaran atau pendapatan negara waktu itu di angka 400 juta, pengeluaran negaranya itu di angka 800 juta, sehingga terjadi defisit atau kekurangan karena belanja melebihi dari pendapatannya. Nah, mulai di situ kita mengenal istilah bagaimana pemerintahan Soekarno di awal kemerdekaan itu memiliki konsep kebijakan fiskal defisit atau ekspansif, karena belanja negara itu lebih besar dari pendapatan negara. Indonesia memasuki masa atau fase yang dinamakan dengan demokrasi parlementer dan terpimpin. Pada fase itu sekitar tahun 1950 sampai dengan 1960 kita sedang menjalankan sistem politik ekonomi dengan konsep demokrasi parlementer dan terpimpin. Dan waktu itu tentu dinamika politik internal yang ada di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap perumusan penyusunan kebijakan fiskal saat itu. Sampai pada keputusan di mana mulai dibentuk yang namanya Bank Indonesia. Kemudian mulai dibentuk Dewan Ekonomi atau institusi yang mengerjakan pembangunan ekonomi. Dan memutuskan Presiden Soekarno waktu itu bagaimana kebijakan fiskal banyak ditopang itu oleh kebijakan moneter. Jadi anggaran defisit yang ada waktu itu banyak ditutupi dengan mengutang. Jadi pemerintah Indonesia pada masa itu 1950 sampai 1660 itu mengutang kepada Bank Sentral Indonesia yang sekarang itu Bank Indonesia itu banyak
mengutang ke situ untuk menutupi defisit anggaran. Walaupun seperti yang disinggung sebelumnya, untuk menutup defisit di masa revolusi tadi 1945 sampai 50 juga Soekarno itu sudah melakukan atau mengeluarkan kebijakan mengutang kepada Bank Indonesia yang waktu itu juga merupakan akuisisi dari Japanese Bank yang dibentuk oleh Hindia Belanda atau pemerintah Belanda. Nah, pada saat demokrasi parlementer maupun demokrasi terpimpin, alokasi anggaran atau belanja anggaran itu juga lebih banyak digunakan untuk menutupi utang dan juga utang negara hasil karena warisan dari Belanda. Kemudian banyak digunakan juga untuk memperkuat militer, termasuk untuk mercusuarnya Presiden Soekarno membangun infrastruktur. Dan sama begitu. Konsep yang dipakai adalah konsep defisit anggaran. Jadi belanja negara itu lebih besar dari pendapatan negaranya itu sendiri. Baiklah, kita lanjutkan kebijakan fiskal kita dari era ke era, dari fase ke fase negara ini. Nah, ada catatan penting kebijakan fiskal di era reformasi karena adanya tuntutan otonomi daerah. Makanya secara politik dan ekonomi pemerintah banyak mengeluarkan, atau pada saat pemerintahan Megawati yang didahului dengan Presiden Habibie itu banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu memberikan otonomi yang besar kepada pemerintah daerah, kepada provinsi, kepada kabupaten kota untuk mengelola anggaran publik, mengelola fiskal daerah, dan juga mengelola sumber daya alam dan yang lainnya yang ada di daerah. Makanya di era itu keluar Undang-Undang Otonomi Daerah selain keluarnya Undang-Undang mengenai keuangan negara. Nah, Presiden SBY di era reformasi juga melanjutkan atau memperkuat otonomi daerah itu dengan membuat undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional. Memang beberapa hal ada kewenangan di pemerintah pusat, tapi beberapa kewenangan itu kemudian dilimpahkan ke daerah sehingga pelimpahan kewenangan daerah itu berkonsekuensi pada sumber keuangan publiknya atau pada fiskalnya. Makanya di era reformasi, di awal reformasi muncul kebijakan-kebijakan yang memperkuat fiskal di daerah seperti konsep otsus, otonomi khusus, konsep transfer keuangan daerah lewat dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana insentif daerah. Nah, di akhir kepemimpinan Presiden Soekarno 50 sampai 60 sampai 66 kita mulai mengenal yang namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara, sebagai saat perumusan baru yang sebetulnya sudah dirumuskan oleh Presiden Soekarno melalui manifesto politiknya. Dan di situ bagaimana pembangunan politik, pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan dirumuskan. Nah, setelah Soekarno, kebijakan GBHN ini diteruskan kembali oleh masa Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto. Jadi sejak terpilihnya Presiden Soeharto tahun 66 atau 1967, mulai Presiden Soeharto menjalankan konsep GBHN. Tentu dalam menjalankan GBHN, karena di situ adalah arah pembangunan, arah kebijakan dan pembangunan nasional selama jangka panjang 25 tahun, pasti membutuhkan fiskal, membutuhkan keuangan negara untuk mendukung itu. Maka Presiden Soeharto itu menyusun yang namanya kebijakan-kebijakan fiskal dan ekonomi, mulai dari undang-undang penanaman modal, kemudian juga undang-undang mengenai paket kebijakan ekonomi. Tentu ini dibuat untuk mendukung menopang pembangunan nasional saat itu. Karena arah pembangunan nasional saat itu lebih difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan juga stabilitas politik. Sama dengan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Soekarno, pada saat pemerintahan Soeharto juga konsep kebijakan fiskal yang dipakai itu adalah kebijakan fiskal defisit atau ekspansif, di mana belanja negara itu lebih besar daripada pendapatan negara. Dengan dibantu oleh IGGI, oleh Bank Dunia, oleh IMF, maka fase Soeharto kebijakan fiskal kita banyak didominasi, banyak ditopang oleh utang-utang negara, baik utang pemerintah maupun utang swasta, yang itu sumbernya bukan lagi dari kas internal atau dari kekayaan yang ada, tetapi dari utang-utang luar negeri. Makanya banyak investasi dari luar negeri dalam bentuk utang yang kemudian itu jadi beban pemerintahan
zaman Soeharto di era kepemerintahan Soeharto itu sendiri. Jadi banyak sekali kemudian intervensi dari luar negeri, intervensi dari IMF, intervensi dari Bank Dunia dalam perumusan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal yang ada di Indonesia. Sehingga ketika utang semakin menumpuk, ekonomi semakin merosot, kemudian juga krisis politik yang terjadi, pada akhirnya kemudian Soeharto jatuh dan akhirnya masuk pada fase era atau orde reformasi. Mari kita persempit, era reformasi ini kita mulai dari eranya Habibie, Presiden Habibie, kemudian juga masuk ke era Megawati, kemudian Presiden SBY, setelah SBY Jokowi, dan kita sekarang di eranya Prabowo. Nah, kebijakan fiskal di era Habibie memang tidak banyak yang dilakukan. Lebih pada melanjutkan kebijakan-kebijakan fiskal dengan tadi konsepnya sama, defisit anggaran atau konsep fiskal ekspansif. Nah, di era Megawati ada koreksi terhadap kebijakan fiskal yang ekspansif tadi, di mana di era Megawati keluar yang namanya Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2023 tentang paket kebijakan ekonomi, di mana arahnya itu bagaimana kita bisa mengurangi utang, kemudian juga bagaimana membenahi keuangan dalam negeri kita, sistem keuangan dalam negeri kita, dan juga bagaimana bisa mendukung pada pembangunan nasional. Kemudian sama konsepnya juga ternyata belum berhasil di era Megawati untuk mengurangi atau bagaimana tidak lagi tergantung pada konsep fiskal ekspansif atau fiskal defisit. Nah, dilanjutkan di era Presiden Bambang Susilo Yudhoyono tidak banyak berubah juga terhadap kebijakan fiskal kita. Jadi masih menggunakan kebijakan fiskal yang sifatnya ekspansif. Jadi kebijakan fiskal ekspansif kemudian terus mengakumulasi utang ya. Jadi ada penambahan utang Indonesia terhadap institusi yang ada di luar, dan kemudian pada saat SBY utang itu terus ditambah gitu, terus bertambah. 10 tahun fiskal kita juga sangat tergantung kepada utang. Pada masa Presiden SBY juga tentu melanjutkan kebijakan fiskal di era Megawati. Karena pada saat itu Presiden Megawati berhasil bersama DPR itu berhasil mengeluarkan satu kebijakan baru yang mengatur keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, di undang-undang tersebut dieksplisitkan konsep yang namanya defisit anggaran, tapi tidak melebihi 3% dari produk domestik bruto. Jadi kalau melebihi, maka itu tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 2003. Nah, Presiden SBY melanjutkan kebijakan itu selama 10 tahun dari tahun 2025 sampai dengan 2014. Dengan tadi tetap sama konsepnya adalah konsep defisit anggaran, kemudian fiskal ekspansif. Nah, sekarang kita memasuki era Presiden Jokowi 2014 sampai 2024. Pada prinsipnya sama yang digunakan, yaitu konsep kebijakan fiskal ekspansif. Terus menerus selama periode Presiden Jokowi, belanja negara itu selalu lebih tinggi daripada pendapatan negara. Itu juga yang kemudian mendorong utang terus juga meningkat. Kita tahu bahwa sampai akhir dari Presiden Jokowi memimpin Indonesia, akumulasi utang kita mencapai 8.000 triliun rupiah. Dan itu sangat besar dan pasti akan mengganggu pada kesehatan keberlanjutan fiskal. Karena keberlanjutan fiskal kita atau uang kita kemudian lebih banyak digunakan untuk menutupi bunga utang dan cicilan utang. Jadi untuk pembangunan dan lain sebagainya tentu akan mengurangi. Tapi ya seperti yang kita ketahui bahwa ketika belanja lebih besar dari pendapatan, kebijakan mengutang itu kemudian diterapkan secara terus-menerus juga oleh Presiden Jokowi. Kemudian kita masuk sekarang ke era Prabowo. Nah, di era Prabowo, kebijakan fiskal kita juga banyak dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang dibuat oleh Prabowo. Di antaranya ada kebijakan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Tentu ini akan sangat mempengaruhi pada desentralisasi fiskal yang dilakukan di daerah, karena kebijakan Prabowo ini berakibat pada
karena berkurangnya alokasi-alokasi transfer keuangan daerah dalam bentuk DBH, DAU, DAK, dan juga dana otsus yang itu haknya daerah, dan itu sangat berpengaruh sekali pada pemerintahan di daerah itu sendiri. Nah, kalau lihat bagaimana arah kebijakannya sama sebetulnya untuk tadi menutupi biaya-biaya pembangunan, kemudian juga untuk meningkatkan pertumbuhan, untuk juga mendukung stabilitas politik. Makanya di era Prabowo, alokasi anggaran pertahanan itu lebih besar dibanding dengan alokasi anggaran untuk sektor-sektor layanan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan. Ditambah lagi memang banyak dipengaruhi anggaran fiskal kita, banyak dipengaruhi oleh janji-janji politik dari Presiden Prabowo yang terpilih pada tahun 2024 kemarin, yaitu MBG, Operasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lain sebagainya. Jadi sama yang diterapkan oleh Presiden Prabowo, anggaran defisit terus dijalankan, anggaran ekspansif itu, fiskal ekspansif itu juga terus dijalankan. Makanya sekarang tetap ketika APBN 2026 yang mencapai 3.800 triliun, sementara pendapatan sekitar 3.600, ada gap, ada selisih, ada defisit sebesar 340 triliun, itu ditutupi dengan utang negara gitu ya, utang dari luar negeri. Jadi sama konsepnya bahwa semuanya di masa, baik di masa Soekarno sampai pada masa sekarang Prabowo memimpin negara ini, konsep fiskal berimbang di mana anggaran belanja atau belanja negara sama dengan anggaran pendapatan, atau konsep fiskal konstruktif di mana belanja negara lebih kecil dari pendapatan negara, itu tidak bisa diterapkan. Selalu menerapkan kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara jauh lebih besar daripada pendapatan negara. Dan ini konsekuensinya pada politik dan ekonomi, maka Indonesia tetap tergantung kepada utang. Jadi utang kita ke depan akan terus meningkat sepanjang kita menggunakan yang namanya konsep fiskal ekspansif. Yang unik juga bagaimana negara di pemerintahan Jokowi itu mengeluarkan kebijakan fiskal spesifik seiring dengan masa pandemi COVID yang terjadi pada tahun 2020 sampai akhir 2021. Kita juga tahu bagaimana pemerintahan Jokowi mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang stabilitas keuangan negara di masa pandemi. Dan selain itu juga dibuat undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ini juga merevisi Undang-Undang HKPD, ini merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat. Ini juga sangat mempengaruhi pada bagaimana pengelolaan fiskal di Indonesia. Di era Prabowo sekarang ada kecenderungan di mana resentralisasi ini kembali muncul. Kemudian juga ada pengurangan atau ada semacam pelemahan pada kebijakan desentralisasi. Hal ini dibuktikan dengan tadi adanya efisiensi, adanya pengurangan TKD, adanya pengurangan dana otsus, dan lain sebagainya untuk mendukung janji-janji politik, mendukung RPJMN yang ada, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo.